Surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu li ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nasi, dan ada sebagian manusia, man itu orang, yasri yang menjual, belikan. Dia menjual itu contohnya lain, membeli contohnya lain. Nafsahu, dirinya, ibtigha'a, untuk mencari mardatillah, keridhaan Allah. Wallahu, dan Allah, raufum bil ibad. Ayat Sahih Mari, ayat ini diawali dengan kata waw. Kata waw di awal ayat menunjukkan ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Wa idza qila lau taqillah akhazatul izzata bil ismi fahasbuhu jahannam walabisal mihad. Ini cerita orang-orang yang selalu mengambil dosa, berbuat dosa. Dan ayat berikutnya, tidak semua, ada juga sebagian manusia yang, jadi tidak semua, ada sebagian manusia yasri, yang menjual dan membeli nafsahu, dirinya. Ini ayat ini bercerita ada seorang sahabat namanya Habib atau siapa, agak lupa. Jadi Rasulullah mengalami perang Badar dan Rasulullah menang secara telak. Orang-orang kafir Quraisy kalah total, walaupun jumlahnya jauh lebih banyak dari orang-orang yang beriman. Nah, cerita perang Badar bisa diceritakan khusus. Jadi dia kemudian dalam kekalahan itu kan mereka tidak lagi tidak lantas tunduk patuh kepada Rasulullah karena memang ada penyakit. Jadi orang-orang yang di dalam hal ada penyakit itu tidak akan jera karena ujian. Makanya tidak semua orang di ujian itu bisa lulus, bisa tidak lulus kan. Jadi seorang dikasih ujian, mestinya dia menyadari betapa lemahnya dirinya. Tapi belum tentu seperti itu. Ujian itu membuat dirinya menjadi frustasi, bisa sampai bunuh diri, tidak lulus juga. Atau dia bersuudzon sama Allah, alah percuma ibadah, akhirnya susah dulu kan, dia lari, nggak lulus. Nah, kemudian setelah kemenangan itu, maka orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy datang Rasulullah yang mengatakan, ya Rasulullah, di Mekah sudah beberapa orang yang masuk Islam, mohon dikirim, kalau sekarang ya ustaz, untuk ngajari apa itu Islam. Maka Rasulullah senang, ngirimlah 10 orang sahabat untuk mengajarkan Islam pada orang-orang yang baru masuk Islam menurut berita yang Rasulullah terima. Berangkat, ternyata dari 10 itu 8 orang dibunuh. Akhirnya itu hanya tipu daya, hanya makar, tipu daya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu
tidak mengetahui barang gaib kecuali Allah beritahu gitu. Jadi tidak ngerti sadurung winoro, istilah bahasa Jawane kan. Rasulullah bukan yang tahu sebelum kejadian tanpa Allah pemberitahuan. Kalau Allah Rasulullah tahu, mana mungkin Rasulullah mengorbankan sahabatnya, kan tahu akan dibunuh, tapi Rasulullah husnudzon. Ada yang minta diajari ngaji, berangkat aja, walaupun di dalamnya itu hanya tipu daya. Nah, waktu yang akan datang itu gaib, hanya bukan gaib permanen ya. Nanti jam 7 gaib bagi kita. Nanti kalau udah jam 7 kita alami bukan gaib, karena bukan, tapi masih gaib sekarang ini. Nah, disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indallahi mafatihal ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya pada sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Jadi kalau Allah yang pegang kuncinya yang gaib itu, kalau tidak dibuka oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Wa indallahi mafatihal ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya pada si Allah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui masalah gaib illa huwa kecuali Allah. Nah, Rasulullah tidak Allah beritahu apa yang akan terjadi terhadap 10 orang 10 orang ini, 10 orang sahabat itu dibunuh. Ada seorang sahabat namanya Habib itu siapa lupa saya, yang memang dia ikut perang Badar. Nah, jadi ikut perang Badar, dan waktu perang Badar sahabat tersebut membunuh salah satu pimpinan kafir Quraisy. Maka setelah dibunuh, maka yang sahabat yang telah membunuh pimpinan di waktu perang Badar itu didatangi oleh anak yang dulu bapaknya terbunuh di perang Badar itu, orang kafir. Dia bilang, tawan ini saya beli, mau diapakan? Mau saya gantung dan saya bunuh secara pelan-pelan untuk balas dendam karena telah membunuh ayah saya waktu di perang Badar. Dijual lah. Maka si Habib itu digantung di alun-alun sambil disiksa sedikit demi sedikit. Nah, kemudian Rasulullah tahu akan ada terhadap kejadian itu. Maka Rasulullah mengirim sahabat lagi ke sana untuk menolong sahabat yang sedang disiksa itu. Mati atau hidup, bawa. Pesannya gitu Rasulullah. Nah ini yang dibunuh itu namanya dalam bahasa Quran itu yasri, menjual. Dia menjual dirinya, rela dibunuh, tidak menyerah, dibunuh. Jadi dia jual dirinya. Karena yasri, dia kalimat ini. Wa minan nasi may yasri, menjual. Dia menjual dirinya mencari ridha Allah. Nah, kemudian setelah Rasulullah ngutus sahabatnya dari Madinah untuk menolong yang digantung tadi, dan sampai sana sudah meninggal di tiang gantungan. Terus nunggu lemahnya orang kafir Quraisy, setelah ditinggalkan, ditolonglah oleh 2 orang sahabat itu untuk dibawa ke Madinah, karena Rasulullah pesan mati hidup dibawa ke Madinah sesuai dengan pesannya. Maka dibawalah dia. Nah, di tengah jalan itu dikejar
oleh orang-orang kafir Quraisy. Kejar, ketemu, terus dihadang. Nah, terjadilah perdebatan yang bahwa bukan sahabat sembarangan juga, tidak bisa. Mau diminta itu, tidak boleh, harus sehabisnya, sampai habis badannya di tiang gantungan, saking dendamnya itu. Karena ini sudah saya beli orang ini. Terjadilah tadinya mau ya padang badan itu sahabat Rasulullah, tidak akan diberikan karena ini pesan Rasulullah, harus dibawa mati hidup. Pada saat itu terjadilah suatu kejadian yang luar biasa. Allah buat rekayasa, membelahlah padang pasir itu, dan mayat yang sahabat yang digantung itu hilang, dimakan. Allah selamatkan. Allah selamatkan. Ini namanya menjual dirinya untuk mencari. Dia minanasi mayyasri, dia menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Menjual, kenapa jual? Ya karena dapat sesuatu yang jauh lebih hebat. Tapi wa minan nasi mayyas itu juga artinya membeli bisa terjadi. Apa maknanya membeli? Ada dua sahabat, ada sahabat lagi, orang Romawi di Mekah. Dia di pindahan, dia bukan asli Mekah. Dia orang Romawi masuk Islam. Dia hijrah, Rasulullah hijrah. Dia sudah kaya raya di Mekah, di pindahan dari Romawi dan jadi orang yang kaya di Mekah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah, dia ikut, tertangkap oleh orang Quraisy. Tidak boleh ikut Rasulullah, tidak boleh. Nah kenapa? Lu kamu kan itu dulu tidak punya apa-apa, setelah di Mekah kamu sudah kaya raya, enak aja tuh harta mau dibawa. Hijrah. Terus sahabat yang dari Mawi itu, kalau harta saya semuanya saya tinggal, boleh nggak hijrah? Saya yang penting ikut Rasulullah, harta tidak penting bagi saya, ikutlah. Kalau gitu boleh. Nah dia melepaskan semua harta, tidak sisa sedikit, hanya membawa diri dan pakaiannya ke Madinah. Itu namanya membeli ya. Yes. Kalau tadi menjual dirinya. Kalau ini hartanya dia korbankan, membeli. Ini cerita Yasri itu aslinya secara bahasa Yasri itu barter. Barter itu menukar barang dengan barang, aslinya gitu. Dia tidak lagi pakai uang Yasri itu, tapi barter. Maka Allah berbarter dengan sahabat yang pertama tadi, dirinya dikorbankan, dijual dirinya untuk mencari ridho Allah.